Setiap kali ada rezeki datang, rasanya selalu cepat habis. Hidup stagnan. Padahal kamu nggak boros-boros amat. Apa penyebabnya? Coba lihat lagi, apa salah satu dari 8 penyumbat rezeki ini ada di rumahmu? Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan atau mengetuk hati, bantu aku terus berbagi kebaikan dengan menekan tombol subscribe. Mungkin lewat satu klik sederhana darimu, ada lebih banyak orang yang tercerahkan dan terbantu. Karena kebaikan itu indah kalau dibagikan bersama. Dan sebelum kita lanjut, yuk tulis Allahumma sholli ala Muhammad di kolom komentar. Bukan sekedar tulisan, tapi bentuk cinta kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga jadi pembuka keberkahan untuk keluarga dan rumah kita. Sekarang, mari kita mulai dari hal pertama yang sering jadi penghambat rejeki di rumah dan tanpa sadar sering banget terjadi. Rumah adalah tempat beristirahat, merecharge energi, dan tempat kita mengatur langkah menuju masa depan. Tapi, bagaimana bisa muncul energi positif jika rumah selalu berantakan, kotor, penuh debu, dan tak terurus? Rumah yang tidak terawat secara logis menciptakan suasana tidak nyaman, baik secara fisik maupun mental. Setiap kali membuka mata, yang terlihat adalah tumpukan barang, dapur tak rapi, lantai berminyak, atau pakaian berserakan. Semua itu bisa mengganggu ketenangan dan fokus pikiran. Lingkungan yang kacau akan mempengaruhi kondisi psikologis penghuni rumah. Pikiran jadi cepat lelah, semangat menurun, dan ide kreatif pun sulit muncul. Dalam kondisi seperti ini, peluang rezeki yang datang pun sering terlewat karena kita tidak berada dalam mode produktif. Bahkan, rumah yang tidak terawat bisa membuat kita malas berdoa, enggan beraktivitas, dan cenderung apatis terhadap peluang yang datang. Secara sosial pun, rumah yang tidak enak dilihat membuat kita enggan menerima tamu, mempersempit hubungan, dan menutup pintu-pintu silaturahmi yang sebenarnya bisa jadi jalur rezeki. Rezeki bukan sekadar soal uang, tapi juga ketenangan batin dan relasi sosial. Maka menjaga rumah tetap bersih dan tertata rapi bukan hanya untuk kenyamanan, tapi juga untuk membuka ruang rezeki agar masuk dengan lapang. Nah, kalau rumah saja tidak memberi rasa nyaman, bagaimana hati bisa tenang untuk bekerja dan menerima rezeki? Tapi bukan hanya soal kebersihan fisik. Suasana hati di dalam rumah juga punya dampak besar. Karena ada satu hal yang diam-diam lebih berbahaya dari rumah berantakan, yaitu pertengkaran. Rezeki sangat dekat hubungannya dengan kedamaian dan keharmonisan. Rumah yang dipenuhi pertengkaran, teriakan, sindiran tajam, dan energi negatif ibarat ladang yang tandus. Tak ada bibit kebaikan yang bisa tumbuh subur. Ketika hubungan antar anggota keluarga renggang dan penuh konflik, maka energi rezeki pun ikut menjauh. Mengapa? Karena suasana hati yang buruk berdampak langsung pada keputusan, fokus, dan kerja keras yang seharusnya bisa mendatangkan hasil maksimal. Pertengkaran yang terus-menerus membuat rumah menjadi tempat yang melelahkan, bukan tempat untuk kembali. Emosi negatif menumpuk, kepercayaan luntur, dan komunikasi jadi tumpul. Ini akan berdampak pada cara seseorang bekerja, mengelola uang, bahkan berinteraksi dengan dunia luar. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambat perkembangan karir, usaha, dan peluang bisnis. Bukan hanya itu, anak-anak yang tumbuh dalam suasana seperti ini pun akan membawa trauma dan cenderung sulit berprestasi karena lingkungan utamanya penuh ketegangan. Maka, penting untuk menjaga komunikasi yang sehat dan menciptakan suasana rumah yang damai. Bukan hanya demi ketenangan jiwa, tapi juga demi kelancaran rezeki. Tidak ada rezeki yang nyaman kalau hati kita penuh amarah dan rumah kita penuh suara tinggi. Kalau kamu setuju dan ingin terus belajar memperbaiki rumah secara lahir batin, klik tombol subscribe sekarang juga. Kita akan lanjut ke penyebab rezeki seret yang sering tidak terasa, tapi efeknya besar, yaitu ketika rumah dipenuhi keluhan dan rasa tidak pernah cukup. Mengeluh adalah kebiasaan yang tampak sepele, tapi dampaknya besar. Orang yang sering mengeluh menciptakan suasana rumah yang penuh kekurangan, meskipun sebenarnya memiliki cukup. Ketika penghuni rumah tidak pandai bersyukur, yang muncul adalah perasaan iri, tidak puas, dan selalu melihat ke atas tanpa pernah melihat ke bawah. Hal ini menyebabkan stres yang tak berkesudahan dan menjauhkan kita dari ketenangan batin. Ketidaksyukuran juga memicu keputusan finansial yang buruk. Karena merasa selalu kekurangan,
Akhirnya memaksakan gaya hidup lebih tinggi, berutang, atau membeli hal-hal tidak perlu demi pencitraan. Padahal, rejeki sering datang ketika kita merasa cukup. Rasa cukup membuat kita tenang, bisa berpikir jernih, dan menghargai setiap rupiah yang kita miliki. Rumah yang penuh rasa syukur akan terasa lebih hangat dan tenang. Setiap makanan sederhana terasa nikmat, setiap penghasilan kecil disyukuri bersama, dan setiap kesulitan dihadapi dengan kepala tegak. Suasana seperti ini membuat kita siap menghadapi peluang besar karena mentalitas kita sudah sehat. Sebaliknya, rumah yang penuh keluhan ibarat lubang tanpa dasar. Seberapapun rezeki yang masuk, tidak akan pernah terasa cukup. Tanpa rasa syukur, seberapapun banyak rezeki akan terasa kurang. Tapi selain bersyukur, ada satu momen penting yang sering kita lewatkan, padahal justru di sanalah rezeki sering muncul, yaitu pagi hari. Pagi hari adalah fondasi dari seluruh aktivitas harian. Rumah yang tidak punya rutinitas pagi positif akan kehilangan momentum emas untuk menjemput rezeki. Bayangkan jika seluruh penghuni rumah bangun siang, terburu-buru, tidak sempat sarapan bersama, bahkan tidak sempat mendoakan satu sama lain. Ini bukan hanya membuat hari berjalan kacau, tapi juga menciptakan pola hidup pasif dan reaktif. Rutinitas pagi seperti bangun awal, mandi, olahraga ringan, bersih-bersih, atau bahkan hanya menyapa anggota keluarga dengan senyum dan semangat adalah kebiasaan kecil yang memberi dampak besar. Aktivitas positif di pagi hari bisa memunculkan ide, memperkuat hubungan emosional, dan meningkatkan produktivitas. Ketika pagi diawali dengan kesadaran dan niat baik, seluruh hari terasa lebih terarah. Sebaliknya, rumah yang pagi harinya diisi dengan keluhan, malas-malasan, atau tanpa arah, membuat otak bekerja lambat dan suasana hati tidak stabil. Akibatnya, produktivitas menurun dan peluang yang datang sulit ditangkap. Dalam jangka panjang, pola ini membentuk mental blok terhadap rezeki. Maka, biasakan pagi sebagai waktu penuh energi dan semangat agar rezeki pun datang dengan irama yang selaras. Jika pagi dimulai dengan semangat dan arah yang jelas, seluruh hari terasa lebih produktif. Dan kalau kamu ingin terus mendapatkan insight seperti ini, jangan lupa untuk subscribe sekarang juga, agar kita terus bisa belajar bareng di perjalanan ini. Karena setelah pagi, yang juga harus kita perbaiki adalah cara kita mengelola uang di rumah. Yuk masuk ke poin berikutnya. Rezeki yang datang, sekecil atau sebesar apapun, butuh dikelola dengan bijak. Sayangnya, banyak rumah tangga yang rezekinya cepat habis, bukan karena kekurangan, tapi karena tidak tertib dalam mengatur keuangan. Gaya hidup konsumtif, belanja impulsif, sering jajan di luar, hingga mengikuti tren tanpa pertimbangan membuat keuangan bocor di banyak sisi yang tak terlihat. Uangnya ada, tapi seperti tak terasa. Ketika rumah tidak punya rencana keuangan yang jelas, semuanya terasa serba mendesak. Tidak ada dana darurat, tidak ada tabungan, dan tiap bulan hanya menunggu gaji berikutnya. Bahkan, karena kebiasaan boros ini, banyak keluarga yang akhirnya terjerat utang konsumtif hanya untuk memenuhi keinginan jangka pendek, bukan kebutuhan jangka panjang. Padahal, ketertiban finansial bukan soal besar kecilnya pemasukan, melainkan bagaimana pengeluaran dikendalikan dan diprioritaskan. Rumah yang punya kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyusun rencana belanja, dan menunda keinginan yang tidak mendesak, akan jauh lebih stabil secara ekonomi. Rezeki pun terasa cukup, bahkan bisa tumbuh perlahan. Sebaliknya, rumah yang boros ibarat ember bocor. Seberapapun banyak air dituangkan, tidak akan pernah penuh. Banyak orang merasa rezekinya selalu habis, padahal masalahnya bukan kurang uang, tapi cara mengelolanya. Dan setelah keuangan mulai tertib, jangan lupa, ilmu dan skill juga harus tumbuh. Karena rezeki sering datang lewat jalan yang hanya bisa dibuka dengan ilmu. Dunia berubah cepat, dan rezeki pun ikut bergerak bersama perubahan itu. Jika penghuni rumah tidak punya semangat untuk belajar, berkembang, atau memperbaharui diri, maka wajar jika rezeki stagnan di tempat. Tidak semua rezeki datang dari usaha fisik. Banyak peluang lahir dari pengetahuan, keterampilan baru, dan inovasi. Tanpa keinginan untuk berkembang, seseorang akan tertinggal dan sulit bersaing di dunia kerja atau usaha. Sayangnya, masih banyak rumah yang hanya diisi oleh aktivitas pasif, nonton TV berjam-jam, scroll media sosial tanpa tujuan, atau sekedar mengisi waktu tanpa produktivitas. Rumah menjadi tempat kabur dari kenyataan, bukan tempat bertumbuh. Padahal, dengan sedikit waktu belajar,
Entah itu membaca, mengikuti webinar, atau berdiskusi, kita bisa membuka banyak pintu rezeki yang tidak terduga. Anak-anak pun meniru apa yang mereka lihat. Jika orang tuanya rajin belajar, mereka akan terbiasa dengan budaya tumbuh. Jika orang tuanya stagnan, mereka akan merasa cukup dengan apa adanya tanpa usaha. Maka, rumah harus jadi tempat belajar bersama. Karena saat satu anggota keluarga berkembang, seluruh rumah akan ikut naik kelas, dan rezeki pun akan datang dari arah yang sebelumnya tak pernah kita duga. Belajar bukan hanya tugas sekolah. Di rumah pun, budaya berkembang harus terus hidup. Tapi berkembang saja tidak cukup. Kita juga butuh satu hal penting untuk menyatukan langkah, komunikasi dan visi bersama. Rumah tangga bukan sekadar tempat tinggal bersama, tapi tempat menyatukan arah, tujuan, dan visi hidup. Ketika tidak ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga, semua berjalan sendiri-sendiri. Satu hemat, yang lain boros. Satu ingin menabung, yang lain malah ingin liburan mewah. Hasilnya, keputusan finansial kacau, tujuan tidak tercapai, dan rezeki pun terasa seret karena tidak dikelola dalam satu kesatuan. Komunikasi adalah fondasi untuk membangun kepercayaan, menyatukan prioritas, dan menciptakan sinergi. Rumah yang sering mengadakan diskusi, entah itu ringan atau mendalam, akan lebih mudah dalam mengambil keputusan bersama. Dari mulai pengaturan keuangan, waktu ibadah bersama, target jangka panjang, hingga pembagian peran dan tanggung jawab, semuanya berjalan lebih harmonis. Tanpa komunikasi, banyak potensi rezeki yang terlewat. Mungkin anak punya ide bisnis, tapi tak berani bicara. Mungkin pasangan butuh dukungan, tapi merasa diabaikan. Mungkin orang tua ingin berhemat, tapi tak tahu cara menyampaikan. Maka, biasakan membangun percakapan yang jujur, terbuka dan penuh kasih. Rumah yang satu arah, satu napas dan saling percaya akan lebih mudah menarik rezeki dari segala sisi. Tanpa komunikasi yang jujur, rumah hanya jadi tempat singgah, bukan tempat tumbuh. Dan kalau sudah satu visi, jangan biarkan rumah kita dipenuhi hal-hal yang tidak lagi berguna. Karena kadang, rezeki baru tidak masuk, bukan karena belum datang, tapi karena rumah kita belum siap menyambutnya. Seringkali kita menyimpan barang-barang rusak dengan alasan sayang dibuang, atau siapa tahu nanti dipakai lagi. Tapi tanpa sadar, rumah pun jadi penuh dengan energi stagnan. Barang-barang rusak atau tidak terpakai menyumbat ruang, menciptakan kesan sumpek, dan menurunkan semangat. Bahkan, secara psikologis, keberadaan barang rusak mencerminkan kesulitan untuk melepaskan masa lalu. Padahal, rezeki datang dari keterbukaan menyambut yang baru. Rumah yang penuh tumpukan barang tak berguna juga mengganggu visual dan kenyamanan. Kita jadi sulit fokus, mudah lelah, bahkan malas untuk merapikan. Ruang yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk hal positif justru terisi oleh beban visual dan emosional. Padahal, membersihkan rumah dan melepaskan barang-barang tak berguna bisa menjadi simbol melepaskan yang menghambat dan membuka ruang untuk hal-hal yang lebih baik masuk. Decluttering atau merapikan dan memilah barang bukan sekedar kegiatan rumah tangga, tapi bentuk refleksi spiritual dan emosional. Ketika kita belajar merelakan, kita belajar membuka ruang untuk rezeki yang baru. Rumah yang lapang, bersih, dan tertata memberi rasa tenang, menumbuhkan ide-ide segar, dan menciptakan suasana produktif. Maka, jangan ragu untuk melepaskan, karena kadang rezeki tertahan bukan karena tak datang, tapi karena rumah kita belum siap menerimanya. Maka, mari mulai bersih-bersih, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Buang yang tidak terpakai, lepaskan yang mengganjal, dan bersiaplah menyambut rezeki dengan lebih lapang. Setiap rumah punya cerita. Ada yang tampak sederhana, tapi penuh berkah. Ada yang terlihat megah, tapi terasa sempit dalam hati. Rezeki bukan hanya soal angka di rekening atau jumlah barang yang kita miliki, tapi tentang ketenangan, keharmonisan, dan rasa cukup yang tumbuh dari dalam rumah. Mungkin kita selama ini terlalu sibuk mencari rezeki keluar, hingga lupa menata apa yang ada di dalam. Padahal, bisa jadi, pintu rezeki tidak tertutup. Ia hanya menunggu rumah kita siap menyambutnya. Maka, mari mulai dari hal kecil. Rapikan rumah, jaga suasana hati, perbaiki komunikasi, dan isi hari-hari kita dengan rasa syukur. Tidak harus sempurna,
Cukup ada niat untuk berubah. Karena ketika rumah menjadi tempat yang bersih, lahir dan batin, insya Allah rezeki akan datang lebih ringan, lebih indah, dan lebih berkah. Kalau kamu merasa konten ini menyentuh hati, membuka pikiran, atau mengingatkanmu pada hal-hal penting yang sering terlupa, aku ajak kamu untuk klik tombol subscribe sekarang juga. Bukan untuk membuat angka bertambah, tapi agar kita bisa terus tumbuh bersama, menyebarkan kebaikan, memperbaiki diri, dan membangun rumah yang bukan hanya nyaman, tapi juga penuh keberkahan.